mahasiswa jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, kelas A semester 1. Saya akan memberikan penjelasan mengenai materi mata kuliah agama Kristen dengan judul materi hukum. Pada materi hukum ini sendiri kita memiliki 3 indikator utama, yaitu yang pertama, mahasiswa memberikan penjelasan makna hukum secara benar. Yang kedua, mahasiswa memberikan respek yang positif terhadap hukum yang berlaku. Yang ketiga, mahasiswa memiliki tekad yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum. Nah, kita akan masuk pada penjelasannya. Yang pertama tentang pengertian hukum. Nah, hukum adalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajibannya yang melekat pada dirinya masing-masing. Manusia yang menyadari akan haknya dan kewajibannya dalam kehidupan adalah manusia yang hidup menurut hukum. Nah, kalau kita berbicara pada hukum, sebenarnya tidak terlepas dari agama Kristen. Karena apa? Karena dalam kekristenan itu telah dimuat aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada. Contohnya kalau kita lihat pada kitab Kejadian 1-3, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa itu sudah dilekatkan dengan hak dan kewajibannya. Atau mereka sudah melekat pada hukum atau aturan yang dibuat Tuhan ketika mereka berada di Taman Eden. Yaitu apa? Mereka bebas melakukan apa saja, tetapi Tuhan memberikan satu perintah atau satu aturan, itu tidak boleh memakan satu jenis buah ini, tetapi mereka melanggarnya. Nah, kita akan masuk yang berikutnya pada sumber hukum. Hukum itu bersumber dari penciptaan manusia, yaitu amanat kebudayaan, hukum Taurat yang ada pada kitab Perjanjian Lama, hukum kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hukum yang bersumber dari masyarakat. Nah, partisipasi orang Kristen dalam penegakan hukum sangat penting. Karena apa? Ketika orang Kristen sudah berpartisipasi dalam penegakan hukum, berarti orang Kristen sudah ikut andil dalam menciptakan keadilan dalam dunia ini atau di muka bumi ini. Karena apa? Karena ketika seseorang dalam tanda kutip yaitu orang Kristen sudah menjadi bagian dari orang-orang yang patuh terhadap hukum, maka secara tidak langsung kita sudah mulai membentuk yang namanya dunia yang adil. Karena apa? Karena keadilan didapat dari orang-orang yang mau taat terhadap hukum. Nah, keteladanan orang Kristen mematuhi hukum. Nah, banyak contoh yang mungkin ada di dunia ini yang berkaitan dengan keteladanan orang Kristen dalam mematuhi hukum. Nah, tapi saya akan memberikan satu atau dua contohnya saja. Yang pertama, praktik korupsi dan penindasan ekonomi. Nah, praktik korupsi ini adalah praktik melawan hukum, dan itu sangat dilarang oleh kekristenan. Nah, ketika kita sudah menjauhi diri dari yang namanya korupsi, kita secara tidak langsung sudah menaati hukum. Yang kedua, perilaku melecehkan aparat hukum. Nah, yang sering terjadi adalah ini, yaitu melecehkan aparat penegak hukum. Sebenarnya itu tidak boleh karena mereka adalah sendi-sendi utama atau tongkat-tongkat utama dalam penegakan hukum. Seharusnya kita membantu mereka dalam menegakkan hukum. Karena dalam kekristenan sudah dikatakan bahwa kita harus sangat-sangat mematuhi hukum. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini adalah hendaklah kita sebagai orang Kristen hidup untuk mematuhi hukum atau hidup dengan mematuhi hukum. Karena apa?
Karena ketika kita mematuhi hukum, kita secara tidak langsung sudah memberi contoh yang baik kepada orang-orang lain. Untuk apa? Untuk menciptakan keadilan di muka bumi ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.